Ini bisa menjadi tantangan berbeda dengan sinar X yang bisa berbahaya. Hai semua, otak adalah prosesor organik dengan mekanisme yang kompleks. Para peneliti tidak habis-habisnya meneliti tentang organ ajaib ini. Rasanya, misteri yang dimilikinya terlampau luas untuk jangkauan pengetahuan manusia. Setidaknya untuk saat ini. Teman-teman pernah mendengar tentang penggunaan bioteknologi terahertz dalam penelitian otak? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas bersama hal tersebut. Tahukah teman-teman bahwa gelombang terahertz atau yang dikenal dengan T-rays memiliki frekuensi antara gelombang mikro dan inframerah? Nah, yang menarik, gelombang ini bisa digunakan untuk melihat struktur biomolekul tanpa merusak jaringan. Beda dengan sinar X yang bisa berbahaya. Keren kan? Yuk kita bahas di Bahas Jurnal. Teknologi terahertz memiliki potensi besar dalam mendeteksi dan mendiagnosis berbagai penyakit otak, seperti Alzheimer, Parkinson, dan bahkan cedera otak traumatis. Meski masih dalam tahap penelitian, hasilnya sangat menjanjikan. Penyakit Alzheimer misalnya, diperkirakan mempengaruhi sekitar 50 juta orang di seluruh dunia, dan jumlah ini terus meningkat. Di Indonesia sendiri, prevalensi penyakit Alzheimer dan demensia lainnya diperkirakan mencapai sekitar 1 juta orang. Sedangkan untuk cedera otak traumatis, WHO melaporkan sekitar 69 juta kasus setiap tahunnya di seluruh dunia. Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat? Di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, kampanye kesadaran masyarakat, dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis mengenai penyakit ini. Selain itu, berbagai komunitas dan organisasi juga aktif dalam memberikan dukungan kepada pasien dan keluarga mereka. Namun, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang gejala awal penyakit otak, biaya pengobatan yang tinggi, dan keterbatasan akses teknologi medis canggih di beberapa daerah. Bagaimana dengan artikel hari ini? Artikel yang akan kita bahas berjudul A New Horizon for Neuroscience, Terahertz Biotechnology in Brain Research. Ditulis oleh Zhengping Piu dan tim. Artikel ini diterbitkan di Neural Regeneration Research dan terindeks dalam kategori Q2 di Scopus. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi teknologi terahertz dalam diagnosis dan terapi penyakit otak, serta memahami mekanisme interaksi antara gelombang terahertz dan juga jaringan otak. Penelitian ini menggunakan metode review literatur dari 5 basis data besar selama 20 tahun terakhir, mencakup tren artikel terkait teknologi terahertz dalam ilmu saraf. Review literatur dalam penelitian ini dapat memberikan cakupan informasi yang luas dan mendalam. Namun, ketergantungan pada data sekunder tanpa adanya eksperimen primer menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi terahertz memiliki potensi besar dalam mendeteksi dan mendiagnosis berbagai penyakit neuropsikiatri dengan cara yang non-invasif. Apa itu non-invasif? Jadi, non-invasif adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan prosedur atau teknik yang tidak memerlukan pemotongan kulit atau masuk ke dalam tubuh dengan alat bedah. Dengan kata lain, teknik atau prosedur non-invasif tidak menyebabkan luka atau kerusakan pada jaringan tubuh. Nah, diskusi pada penelitian ini menyoroti tantangan dalam penetrasi gelombang terahertz dalam jaringan otak dan adanya kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut mengenai efek biologis dan keamanan radiasi terahertz. Apa yang menarik dari temuan ini? Yang menarik dari penelitian ini adalah potensinya untuk mendeteksi penyakit otak pada tahap awal dengan metode yang non-invasif tanpa resiko radiasi seperti sinar X. Ini bisa menjadi tantangan dalam dunia medis. Bagaimana penelitian ini dapat diaplikasikan di dunia nyata?
Pada praktiknya, teknologi ini bisa digunakan di rumah sakit untuk diagnosis dini penyakit otak yang dapat meningkatkan hasil pengobatan dan kualitas hidup pasien. Selain itu, teknologi ini juga bisa digunakan dalam penelitian untuk memahami lebih dalam tentang berbagai kondisi neuropsikiatri. Jadi, itulah ulasan kita tentang jurnal yang sangat menarik ini. Terahertz Biotechnology menunjukkan prospek yang menjanjikan untuk aplikasi diagnostik dan terapeutik di bidang neuropsikiatri. Tetapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan penggunaannya yang aman dan efektif. Teknologi terahertz benar-benar membuka horizon baru dalam penelitian dan pengobatan penyakit otak. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika teman-teman menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk konten lebih lanjut tentang review jurnal. Beritahu di kolom komentar jurnal apa lagi yang kita ingin bahas selanjutnya. Atau ada hal penting tentang neuropsikiatri yang perlu dibahas. Mari berdiskusi sehat di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat untuk bahas jurnal.